Halo semuanya, pada video presentasi kali ini kami akan membahas mengenai modal kerja dan jenis-jenis modal kerja. Adapun nama kelompok kami yang pertama yaitu Maria Stefani Maulamaka dengan NIM 19103361, dan yang kedua Aldi Arianto dengan NIM 19103386. Yang ketiga Alpionita Rapika Belaka dengan NIM 20103221. Yang keempat Jeprianto Dapawunga dengan NIM 20103222. Dan yang terakhir Nikade Dwi Mahendri dengan NIM 20104056. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian modal kerja. Modal kerja merupakan modal yang menjadi kebutuhan dalam pembiayaan semua kegiatan supaya usaha berjalan dengan sesuatu rencana yang telah dibuat. Modal kerja juga diartikan dengan sebagai kelebihan aktiva lancar pada kewajiban hutang. Definisi lain dari modal kerja yaitu sebuah investasi perusahaan dalam aktiva jangka pendek seperti kas maupun sekuritas yang mudah dijual, persediaan dan piutang. Lalu modal kerja bersih yaitu pengurangan aktiva lancar dengan hutang lancar. Yang kedua, konsep modal kerja. Menurut Munawir, ada 3 konsep atau definisi modal kerja secara umum, yaitu yang pertama konsep kuantitatif. Konsep kuantitatif, konsep yang menitik beratkan kepada kuantum atau jumlah yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasinya, yang bersifat rutin atau menunjukkan jumlah dana yang tersedia untuk tujuan operasi jangka pendek. Yang kedua, konsep kualitatif. Konsep yang menitik beratkan pada kualitas modal kerja. Dalam konsep ini, pengertian modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap utang jangka pendek atau net working capital, yaitu jumlah aktiva lancar yang berasal dari pinjaman jangka panjang maupun dari para pemilik perusahaan. Yang ketiga, konsep fungsional. Konsep ini menitik beratkan pada fungsi dari dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan atau laba dari usaha pokok perusahaan. 3. Peranan modal kerja. Menurut Munawir, pentingnya modal kerja adalah yang pertama, melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnya nilai dari aktiva lancar. Yang kedua, memungkinkan untuk dapat membayar semua kewajiban-kewajiban tepat pada waktunya. Yang ketiga, menjamin dimilikinya kredit standing perusahaan semakin besar dan memungkinkan bagi perusahaan untuk menghadapi bahaya-bahaya atau kesulitan keuangan yang mungkin terjadi. 4. Memungkinkan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup untuk melayani para konsumennya. 5. Memungkinkan bagi perusahaan untuk memberikan syarat kredit yang lebih menguntungkan kepada para langganannya. Yang terakhir, memungkinkan bagi perusahaan untuk dapat beroperasi dengan lebih efisien karena tidak ada kesulitan untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. 4. Manajemen modal kerja. Menurut Muslich, manajemen modal kerja yang terkait pada manajemen aktiva lancar dan pasiva lancar ini memiliki beberapa makna yang krusial bagi perusahaan. Yang pertama, modal ini menunjukkan seberapa besar investasi perusahaan dalam aktiva lancar dan klaim perusahaan yang diwakili utang lancar. Yang kedua, piutang barang ini sensitif dengan tingkat penjualan dan produktivitas dalam aktiva liquid. Aktiva liquid ini diartikan sebagai aset yang bisa diubah menjadi uang tunai tanpa mengurangi nilainya secara drastis. 5. Penggunaan modal kerja. Menurut Kashmir, secara umum dikatakan bahwa penggunaan modal kerja bisa dilakukan perusahaan untuk 1. Pengeluaran untuk gaji dan biaya operasi perusahaan lainnya. 2. Pengeluaran untuk membeli bahan baku
atau barang dagangan. 3. Menutupi kerugian akibat penjualan surat berharga. 4. Pembentukan dana. 5. Pembelian aktiva tetap. 6. Pembayaran utang jangka panjang. 7. Pembelian atau penarikan kembali saham yang beredar. 8. Pengambilan uang atau barang untuk kepentingan pribadi. 6. Perputaran modal kerja. Perputaran modal kerja merupakan rasio yang digunakan dalam pengukuran atau penilaian tingkat aktivitas modal kerja pada periode tertentu. Rasio itu dapat dihitung dengan melakukan perbandingan penjualan dengan modal kerja atau rata-rata. Rumus perputaran modal kerja. Perputaran modal kerja sama dengan pendapatan atau rata-rata modal kerja. 7. Jenis-jenis modal kerja. Menurut Jarwanto, modal kerja terdiri dari beberapa jenis antara lain sebagai berikut. Nomor 1, modal kerja permanen atau permanent working capital, yaitu modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya, atau dengan kata lain, modal kerja yang secara terus-menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. Modal kerja permanen ini dapat dibedakan menjadi A. Modal kerja primer, yaitu jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas usaha. Dan B. Modal kerja normal, yaitu jumlah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luar produksi yang normal. Nomor 2. Modal kerja variabel atau variable working capital, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah tergantung pada perubahan keadaan. Modal kerja variabel ini dapat dibedakan dalam A. Modal kerja musiman, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah. Perubahan tersebut disebabkan karena fluktuasi musim. B. Modal kerja siklus, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi konjungtur. Yang ke C, modal kerja darurat, yaitu modal kerja yang besarnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat atau mendadak yang tidak dapat diketahui atau diramalkan terlebih dahulu. Nomor 8. Fungsi modal kerja. Beberapa fungsi modal kerja mengacu pada Munawir. Yang pertama, jika perusahaan memiliki modal yang cukup, saat terjadi krisis perusahaan akan terlindungi bila terjadi penurunan nilai dari aktiva lancar. Yang nomor 2, perusahaan bisa memberikan syarat kredit bagi konsumennya dengan lebih lunak dan menguntungkan. Yang berikutnya, operasional perusahaan dapat berjalan dengan lebih efisien disebabkan perusahaan tidak mengalami kesulitan saat mendapatkan produk atau jasa yang diperlukan. Yang berikutnya, dengan memiliki modal, perusahaan akan dapat membayar semua kewajibannya yang dimiliki secara tepat waktu. Yang terakhir, perusahaan dapat memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup agar dapat melayani pelanggannya dengan lebih lancar. Yang kesembilan, contoh tentang kasus modal kerja. Dengan keterangan, yang pertama, penyusutan setiap tahun sebesar 20% untuk gedung, mesin, dan kendaraan. Yang kedua, penjualan secara kredit dengan profit margin sebesar 40%. Yang ketiga, jika diketahui hutang lancar adalah 270 juta. Perhitungan yang pertama dengan konsep kuantitatif. Yang kedua dengan konsep kualitatif. Yang ketiga dengan konsep fungsional. Setelah dibahas mengenai beberapa pengertian modal kerja, jenis-jenis modal kerja, dan elemen modal kerja lainnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu modal kerja merupakan modal
yang menjadi kebutuhan dalam pembiayaan semua kegiatan supaya usaha berjalan dengan sesuatu rencana yang telah dibuat. Modal kerja juga diartikan sebagai kelebihan aktiva lancar pada kewajiban. Kelebihan itu adalah modal kerja bersih. Jenis yang pertama adalah permanent working capital, yang merupakan modal kerja yang secara terus-menerus atau berkelanjutan yang diperlukan untuk kelancaran usaha perusahaan. Dengan kata lain, permanent working capital merupakan hal yang harus tetap dimiliki perusahaan agar tetap dapat menjalankan fungsinya yang seharusnya. Jenis yang kedua adalah variabel modal kerja, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah tergantung pada perubahan keadaan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dalam bertutur kata, mohon dimaklumi. Terima kasih.